Selamat pagi semua. Baik, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka kembali. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dan saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik. Jadi yang saya sebut namanya silakan angkat tangan dan bilang hadir ya. Aulia Salsabila, Aslan Halim Syah. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak anak-anakku semua untuk melakukan SPT terlebih dahulu ya, supaya semangat. Semangat ya? Betul, semangat. Mana semangatnya? Nah, kalau saya mengatakan mana semangatnya, kalian mengatakan ini semangatku. Bisa? Mana semangatnya? Oke, bagus ya. Jadi supaya lebih semangat kembali, saya akan melakukan SPT terlebih dahulu. Lanjutkan pembelajaran. Adapun pembelajaran pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu masih di bab 7 tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan minimal 3 hikmah beriman kepada malaikat serta memberikan contoh penerapannya. Namun terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada anak-anakku semua, siapa kira-kira yang tahu nama-nama malaikat dalam Islam? Nah, coba angkat tangan. Gak ada yang tahu. Oke, berdiri. Malaikat? Oke, malaikat muka kita kasih aplaus dulu untuk semuanya. Ada lagi? Oke, berdiri. Malaikat Ridwan. Oke, kita kasih aplaus untuk semuanya. Oke, masih ada? Kakak. Malaikat Jibril, betul sekali. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Jadi saya rasa anak-anak itu sudah pahamnya, sudah tahu siapa saja nama-nama malaikat. Oke, kalau tugas-tugasnya ada yang tahu? Oke, silakan. Oke, betul sekali. Kita kasih aplaus lagi. Jadi malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga. Oke, ada lagi? Oke, Kasma silakan. Oke, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kita kasih aplaus ya untuk Kasma ya. Betul sekali. Siapa di sini yang suka membaca? Angkat tangan dulu. Yang suka mendengar. Baik, saya akan membagi kelompok ya. Sudah dapat kelompoknya semua? Jadi kelompok 1 tadi kelompok apa? Yang kebutuhan pemahaman dasar. Ya. Kemudian kelompok kedua membaca atau visual. Yang ketiga audio visual, yang suka mendengar dan menonton, melihat. Ya. Kalau sudah dapat kelompoknya semua,
Saya akan memberikan materi. Jadi ini materi nanti kalian harus paham ya. Kemudian Bapak akan kasih tugas. Nanti ada lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan. Bapak akan bagikan ya bahan bacaan. Kemudian kelompok 3 silakan cari di YouTube materinya tentang hikmah beriman kepada malaikat. Silakan ya, silakan nonton cari di YouTube. Kelompok 2 ini ada tabel, silakan dibaca. Silakan pelajari. Silakan dipahami ya. Kemudian kelompok 1 ini ada bacaan. Silakan dibaca. Baik, anak-anakku semua, sudah dibaca materinya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah dapat ya? Kalau begitu Bapak akan kasih tugas. Tugasnya kelompok 1 yaitu silahkan buat esai. Tugas kelompok 2 silahkan buat peta konsep. Tugasnya kelompok 3 yaitu akan diceritakan nanti tentang hikmah beriman kepada malaikat. Baru nanti bercerita ya. Ya. Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Kerja untuk kelompok 1. Sudah dapat semua? Sudah dibaca? Silakan dibaca dulu. Silakan berdiskusi sama teman-teman kelompoknya. Silakan dikerjakan di kertasnya, di buku tugasnya masing-masing. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap-siap ya. Siap-siap untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2? Oke, silakan dilanjut. Kelompok 3? Oke, silakan lanjut ya. 10 menit ya. Jadi nanti kelompok 1 akan membacakan atau mempresentasikan dengan cara membacanya di atas dari tugas yang Bapak berikan. Kemudian untuk kelompok 2 nanti
akan mempresentasikan peta konsep yang telah dibuat. Nah, jadi peta konsep apa yang telah dibuat, yaitu tentang hikmah dan penerapan iman kepada malaikat. Kemudian untuk kelompok 3 mempresentasikan dengan cara menceritakan apa yang kalian pahami, apa yang kalian dapat dari hasil menonton video tadi tentang hikmah dan penerapan beriman kepada malaikat. Itu ya tugasnya. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk teman kita. Oke. Selanjutnya laki-laki. Nah ini yang sebelah kanan. Perwakilan. Saya ketahui tentang malaikat dalam ajaran Islam adalah malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, lalu taat kepada perintahnya dan tidak pernah melakukan dosa. Hikmah beriman kepada malaikat meningkatkan kesadaran diri, memperkuat keimanan, menumbuhkan rasa syukur. Dengan beriman kepada malaikat, kita semakin sadar apa yang benar bagi malaikat. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk teman kita. Oke, bagus sekali ya, dan sangat luar biasa atas hasil yang dikerjakan dari teman-teman kita dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan peta konsep yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan peta konsep. Oke, bisa dikasih dia temannya peta konsepnya. Ya. Oke. Bagus ya. 1. Malaikat hakim. Hikmah memotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. 2. Malaikat mungkar. Hikmah mengingatkan untuk selalu menjalankan perintah. Semuanya perlihatkan peta konsepnya. Ya, menghadap ke depan. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan perempuan di ujung. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk teman kita ya. Ini adalah peta konsep hasil kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus yang sangat meriah untuk semuanya. Oke, sekarang waktunya kelompok 3. Oke, jadi silakan diceritakan kepada dari sebelah kanan terlebih dahulu. Adelia, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kedua, selalu hati-hati saat berbicara dan berpengalaman aku. Terus? Meninggalkan yang mungkar dan menjalankan
Oke, betul sekali. Kalau penerapannya, coba ceritakan penerapannya bagaimana? Penerapannya berperilaku jujur, menerima keadaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis, mengamalkan Asmaul Husna. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 ya, khusus kepada Adelia ya bersama teman-temannya. Oke, selanjutnya menambah keimanan manusia kepada Allah ciptaannya. Dua, bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan malaikat untuk kepentingan manusia. Karena manusia meneladani malaikat. Dua, mempercayai rezeki dari Allah. Tiga, melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Tiga, memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 3 ya. Oke, masih ada satu orang bisa menceritakan? Oke, silakan. Menambahkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat malaikat salah satu ciptaannya. Dua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan malaikat untuk kepentingan manusia. Tiga, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik karena sekecil apapun tindakan manusia akan dicatat oleh malaikat. Contoh penerapan hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Satu, meneladani malaikat. Dua, mempercayai rezeki dari Allah. Tiga, melakukan perbuatan baik dan menjauhi dosa. Penerapan setiap hikmah tersebut apa dampaknya terhadap diri kita dan orang lain. Penerapan hikmah dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 3 ya. Oke, luar biasa. Ini sangat luar biasa dari hasil-hasil untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Anak-anak itu sebenarnya telah melakukan presentasi yang sangat luar biasa, sangat bagus penampilannya ya, dan sangat baik dalam penyampaiannya ya. Jadi saya ingin menambahkan kepada anak-anakku semua bahwa sangat betul sekali apa yang sudah disampaikan kepada anak-anakku semua tentang hikmah beriman kepada malaikat ataupun bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada hikmahnya kita beriman kepada malaikat itu diantaranya meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk jiwa muslim, membentuk jiwa seorang muslim yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Kenapa demikian? Karena kita sudah tahu bahwa ada malaikat yang selalu mencatat atau mengawasi kita. Makanya kita harus selalu mempersiapkan diri sebelum meninggal. Bagaimana penerapannya, Pak? Penerapannya yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Kemudian yang kedua, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh
Kemudian senantiasa bertasbih kepada Allah. Nah, kemudian senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua atau guru. Kemudian selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Itulah contoh penerapan daripada iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang kira-kira siapa yang bisa jelaskan apa hikmah beriman kepada malaikat yang paling mempengaruhi cara anak-anakku semua bersikap dalam kegiatan sehari-hari? Oke, Adelia, silakan berdiri. Meninggalkan yang mungkar dan menjalankan amal soleh. Oke, betul sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Adelia. Ya. Ada masih dari kelompok 2? Tidak ada? Kelompok 1? Oke, kalau tidak ada, berarti kita akan menutup pembelajaran. Tugasnya itu semua silakan dikumpul. Alhamdulillah kita telah menentukan presentasi tadi. Itu berarti anak-anak semuanya sudah berhasil mengerjakan tugasnya dengan baik, dan saya sangat bersyukur karena anak-anakku semuanya sudah paham ya tentang hikmah ataupun penerapan beriman kepada malaikat. Bagus sekali dari kelompok 1 tadi sudah paham, dari kelompok 2 pun juga sudah paham, begitupun kelompok 3. Dan saya ingin mengajak anak-anakku semua untuk selalu tetap semangat dalam belajar, karena belajar itu merupakan kewajiban bagi semua manusia ya, terutama yang beragama Islam. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Jadi saya harap anak-anakku tetap semangat, selalu ingin mencari tahu tentang ilmu ya, selalu ingin berusaha mencari apa yang kita pelajari hari ini ya tentang beriman kepada malaikat. Nanti kalau pulang bisa anak-anakku menambah wawasannya tentang beriman kepada malaikat, misalkan hikmahnya ataupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, saya ingin kepada anak-anakku untuk mengamalkannya ya, mengamalkannya apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi kita di bab ke-8 ya. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk berdoa. Silakan dipimpin temannya. Sebelum kita menutup pelajaran, saya kita membaca doa. Baik, saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi